Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Nino Ristianing Tias, SE. Di sini kami dari kelompok 12 kampus UBSI BSD ingin mempresentasikan proyek yang berjudul Peran Sistem Informasi dalam Pengolahan Siklus Buku Besar dan Pelaporan pada kasus PT Cakra Medika Utama. Kelompok kami terdiri dari Annabella, Devi Fitriani, Sanjito Gomas, dan saya sendiri, Wahyuni Dwi Febriana Setianingrum. Bab 1, Umum. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Seiring dengan kemajuan zaman, manusia terus berinovasi untuk menciptakan aplikasi yang dapat membantu mempermudah aktivitas operasional perusahaan. Salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan dalam era modern ini adalah aplikasi akuntansi, yang berfungsi untuk mempermudah pengolahan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Pengkinian buku besar adalah proses memperbaharui dan mengoreksi data yang tercatat dalam buku besar suatu perusahaan. Buku besar merupakan komponen utama dalam sistem akuntansi yang berfungsi mencatat transaksi keuangan secara detail. Buku besar adalah alat untuk merekam perubahan yang terjadi pada akun tertentu akibat transaksi keuangan. Buku ini berisi sekumpulan akun yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan dalam perusahaan, mencakup semua daftar perubahan laporan keuangan. Buku ini menjadi dasar untuk menyusun laporan neraca dan laba rugi. Secara ringkas, buku ini mengelompokkan akun terkait pencatatan transaksi keuangan yang mempengaruhi beberapa akun seperti aset, utang, dan ekuitas perusahaan. Maksud dan tujuan. Peran sistem informasi dalam siklus buku besar ini dan pelaporan yaitu untuk mengotomatisasi, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan data keuangan. Tujuannya yaitu 1. Otomatisasi proses keuangan yang memungkinkan pengambilan, pemrosesan, dan pembaruan data keuangan, mengurangi kesalahan manual, dan memperpendek siklus pelaporan dan akuntansi. 2. Peningkatan akurasi dan kecepatan untuk penggunaan teknologi menjamin keakuratan data. Meningkatkan kecepatan pembaharuan informasi dan pelaporan keuangan, serta memungkinkan perusahaan lebih responsif saat mengambil keputusan. 3. Pelaporan real-time. Untuk memfasilitasi akses terhadap informasi keuangan real-time, memungkinkan manajemen melihat laporan keuangan dengan data akurat dan terkini pada saat itu, berguna untuk pelaporan kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal. Metode penelitian yang kita pakai yaitu dua, yaitu 1. Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang kunci dalam siklus akuntansi seperti staf keuangan atau administrator yang terlibat dalam manajemen dan pelaporan buku besar. Kedua, data sekunder diperoleh dari literatur dokumen perusahaan, laporan keuangan yang relevan, dan penelitian teknik akuntansi. Data ini membantu memberikan konteks dan mendukung temuan dari data primer. Ruang lingkup. Penelitian ini membahas peran teknologi dalam pengolahan siklus buku besar dan pelaporan keuangan, dengan fokus pada aspek otomatisasi, peningkatan akurasi, dan pelaporan real-time di PT Cakra Medika Utama, buku besar dan pelaporan keuangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Devi Fitriani. Ya, baik untuk bab 2 terdiri dari konsep dasar sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling terhubung atau mendukung aliran informasi, materi, atau energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sistem juga bisa dipahami sebagai kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam menjalankan suatu aktivitas bersama guna mencapai sebuah tujuan.
Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi yaitu kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu kumpulan prosedur terpadu yang dirancang untuk mengumpulkan dan menghasilkan data yang akurat, relevan, serta terstruktur dengan baik guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mencakup rangkaian formulir, catatan, perangkat, termasuk teknologi komputer, tenaga pelaksana, serta laporan yang dirancang secara terorganisir untuk mengelola, menganalisis, dan mentransformasikan data keuangan mentah menjadi informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh manajemen. Terakhir ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung merupakan sistem informasi melalui alat pengelolaan data sejak zaman purba hingga saat ini dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada sistem manual, yang kedua ada sistem transaksi berbasis komputer, dan yang terakhir ada sistem database. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Sanjito Gomes. Lanjut ke bab 3, itu umum. PT Cakra Medika Utama didirikan sejak tahun 1998 di bawah nama Termalindo Jaya. Berubah nama menjadi PT Cakra Medika Utama di tahun 2007. PT Cakra Medika Utama bergerak di bidang distributor alat kesehatan dan IVD. PT Cakra Medika Utama sudah menerapkan sistem informasi dari vendor inti ERP. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Cakra Medika Utama menggunakan website ERP yang digunakan sebagai database perusahaan. Seluruh kegiatan perusahaan didukung dengan website tersebut. Website ERP dirancang khusus oleh tim IT PT Cakra Medika Utama, sehingga hanya dimiliki oleh satu perusahaan ini aja. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada website ERP, seperti membuat PO barang hingga membuat jurnal buku besar secara otomatis. Sehingga dalam website ini, seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan saling terintegrasi dan terotomatisasi. Maka dari itu, seluruh kegiatan bisnis di PT Cakra Medika Utama sangat efektif dan efisien, mengurangi risiko data hilang karena human error, dan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Lanjut ke sejarah perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan dan IVD, resmi pakai nama PT Cakra Medika Utama pada tahun 2007. Perjalanan perusahaan ini dimulai pada tahun 1998 di tengah kondisi krisis keuangan yang sedang melanda, di mana pendiri perusahaan melihat situasi tersebut sebagai sebuah peluang untuk memulai usaha. Dengan nama awal Termalindo Jaya, perusahaan ini fokus menyediakan berbagai produk habis pakai yang menjadi kebutuhan penting bagi laboratorium, rumah sakit, ataupun klinik. Seiring perkembangan bisnisnya, PT Cakra Medika Utama terus tumbuh dan berkembang hingga kini memiliki 3 divisi utama yang mengelola berbagai aspek dalam bisnis alat kesehatan yang mendukung operasional serta kebutuhan pelanggannya di sektor kesehatan. Lanjut ke proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan di PT Cakra Medika Utama itu ada 7. Pertama, menginput penjualan dari customer, menginput pembelian pada supplier, mengarsipkan penjualan dan pembelian perusahaan, membuat faktur pajak pembelian, melakukan pembayaran hutang ke supplier, menagih piutang perusahaan kepada customer, dan yang terakhir melakukan penyesuaian stok opname harian. Ini ada struktur organisasi PT Cakra Medika Utama yang didapat dari sumbernya langsung. Ada CEO, Quality and Regulasi, ada penanggung jawab teknis, ada marketing director, ada finance director yang membawahi beberapa bagian. Ini ada use case diagram, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Anabila. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih untuk Sanjito Gomas.
Selanjutnya kita akan membahas use case diagram. Di sistem keuangan, PT Cakra Medika Utama, ada AP admin, tugasnya untuk menginput pembelian, input pembayaran hutang, posting jurnal akun. Ada AR admin, posting jurnal akun, input penjualan, input pembayaran piutang, dan sales admin, tugasnya untuk input PO pembelian. Dan ada finance manager, tugasnya untuk menyesuaikan jurnal, menarik data piutang, menarik data hutang, posting jurnal umum, posting buku besar, dan menarik data laporan keuangan. Selanjutnya ada activity diagram. Secara keseluruhan akan dipersingkat dengan cara selanjutnya ada input PO pembelian. Aktor sales admin memilih menu purchase order, dilanjut sistem mengambil data PO ke database, menampilkan data PO ke UI, dilanjut aktor memilih create, dilanjut sistem mengambil form input PO, menampilkan form, dilanjut aktor memilih supplier, memilih produk, memasukkan harga beli, memasukkan jurnal quantity, dan complete PO. Dilanjut sistem, diakhiri menyimpan PO ke dalam database. Selanjutnya ada aktor AP admin, memilih menu AP invoice, dilanjut sistem mengambil data AP invoice ke database, menampilkan data AP invoice ke UI. Dilanjut aktor memilih create, dilanjut sistem mengambil form input AP, menampilkan form. Selanjutnya aktor memilih supplier, memasukkan nomor invoice, memilih good receipt, dan sistem mengambil data good receipt dan aktor dilanjut complete AP invoice. Selanjutnya sistem diakhiri menyimpan AP invoice ke dalam database. Selanjutnya ada input pembayaran hutang. Aktor AP admin memilih menu AP payment. Selanjutnya sistem mengambil database invoice ke database, menampilkan data AP invoice ke UI. Selanjutnya aktor memilih tagihan. Selanjutnya sistem mengambil detail data AP invoice, menampilkan data. Selanjutnya aktor memasukkan nominal pembayaran, memasukkan tanggal pembayaran, dan complete AP payment. Selanjutnya sistem akan menyimpan data AP payment database, diakhiri update status hutang menjadi lunas. Selanjutnya ada posting jurnal akun hutang. Aktor AP admin akan memilih menu AP payment. Selanjutnya sistem mengambil data AP invoice ke database, menampilkan data AP invoice ke UI. Dilanjut aktor memilih jurnal. Selanjutnya sistem mengambil jurnal AR invoice ke database, menampilkan jurnal AP invoice. Dilanjut dengan aktor memiliki dua opsi. Apabila aktor memilih posting jurnal, diakhiri mengupdate jurnal akun ke dalam database. Apabila aktor mengambil close jurnal, posting jurnal akun hutang telah selesai. Selanjutnya ada posting jurnal akun piutang. Aktor AR admin memilih menu AR payment, dilanjut sistem mengambil data AR invoice ke database, menampilkan data AR invoice ke UI. Dilanjut aktor memilih jurnal. Selanjutnya, sistem mengambil jurnal AR invoice ke database, menampilkan jurnal AR invoice. Dilanjut aktor memiliki dua opsi. Apabila aktor mengambil posting jurnal, otomatis sistem akan diakhiri mengupdate jurnal akun ke database. Apabila aktor mengambil close jurnal, posting jurnal akun piutang telah selesai. Selanjutnya ada input penjualan. Aktor AR admin memilih menu AR invoice. Dilanjut sistem mengambil data AR invoice ke database, menampilkan data AR invoice ke UI. Dilanjut aktor memilih create. Dan dilanjut sistem mengambil form input AR, menampilkan form. Dilanjut aktor memilih customer, memilih delivery order, dan dilanjut sistem mengambil data delivery order. Dilanjut aktor menyesuaikan harga penjualan, complete AR invoice, dan diakhiri menyimpan AR invoice ke dalam database. Selanjutnya di sini ada input pembayaran piutang. Aktor AR admin memilih menu AR payment. Dilanjut sistem mengambil data AR invoice ke database, menampilkan data AR
invoice ke UI, dan selanjutnya aktor memilih tagihan. Selanjutnya, sistem mengambil detail AR invoice dan menampilkan data. Selanjutnya, aktor memasukkan nominal pembayaran, memasukkan tanggal pembayaran, complete AR payment. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data AR payment database dan diakhiri update status piutang menjadi lunas. Selanjutnya akan dibantu oleh Sanjito Gomas. Waktu dan tempat dipersilakan. Dilanjut dengan menarik data piutang yang dilakukan oleh Finance Manager. Finance Manager memilih menu AR Report, lalu memilih Customer, memilih tanggal. Setelah semuanya itu dijalankan, sistem akan mengambil data AR Invoice dari database. Lalu memilah AR Invoice sesuai perintah, menampilkan report AR Invoice, dan menarik data piutang telah selesai. Selanjutnya ada menarik data hutang. Finance Manager memilih menu AP Report, memilih supplier, memilih tanggal, menjalankan perintah report. Lalu sistem akan mengambil data AP Invoice dari database, memilah AP Invoice sesuai perintah, menampilkan report AP Invoice, lalu menarik data hutang telah selesai. Dilanjut dengan memposting jurnal umum. Aktor Finance Manager memilih menu General Journal, lalu sistem akan membaca mengambil jurnal umum yang belum diposting, mengambil data jurnal umum yang sudah diposting, menampilkan data general jurnal. Lalu aktor Finance Manager mempunyai dua opsi, memposting jurnal yang belum diposting. Sistem akan mengupdate jurnal akun ke dalam database, membuat general jurnal, menampilkan general jurnal, lalu aktor akan menyimpan general jurnal. Jika aktor memilih menutup menu general jurnal, maka posting jurnal umum langsung selesai. Selanjutnya ada posting besar. Aktor Finance Manager memilih menu General Ledger. Lalu sistem akan mengambil data jurnal umum, menampilkan data General Ledger. Lalu aktor memiliki dua opsi. Jika memilih membuat General Ledger, sistem akan membuat data jurnal umum menjadi format General Ledger. Lalu menampilkan General Ledger. Dilanjutkan dengan aktor menyimpan General Ledger. Jika aktor memilih menutup General Ledger, maka posting buku besar telah selesai. Lalu ada menarik data laporan keuangan. Aktor Finance Manager memilih menu Financial Report, memilih tahun, menjalankan perintah report. Lalu sistem akan mengambil data buku besar dari database, memilah tahun transaksi, yang terakhir akan menampilkan Annual Financial Report. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Ini ada bentuk dokumen masukan. Ini itu invoice pembelian yang berfungsi untuk bukti pembelian ataupun pembayaran hutang. Didapat dari supplier yang ditujukan untuk customer. Selain itu ada contoh yang lain lagi. Ini yang sebelah kiri ada voucher petty cash yang berfungsi untuk reimbursement karyawan yang ditujukan kepada manajemen. Yang sebelah kanan ini ada penerimaan purchase order atau pemesanan barang yang bersumber dari customer ditujukan untuk pada supplier. Lanjut, ini ada dokumen keluaran. Sebelah kiri ini ada sales order. Fungsinya untuk menginput barang. Jadi kalau yang dari customer tadi, dokumen keluaran tadi, dokumen masukan tadi akan dibikin di sales order oleh admin sales. Setelah sales order ini selesai dibuat, maka akan lanjutkan dengan delivery order yang ditujukan untuk pengiriman barang. Ini lanjutannya, kalau tadi delivery order telah selesai, maka akan dibuat invoice penjualan yang di sebelah kiri tabelnya.
Kalau itu udah dibuat, nanti otomatis dari sistem ERP itu akan membuat buku besar. Ini yang sebelah kanan ini adalah buku besar penjualan. Nanti dia akan langsung memotong ke sini. Sebelah kiri ada dokumen keluaran persediaan. Jadi dia motong langsung ke akun persediaan. Yang sebelah kanannya ini ada pencatatan buku besar. Jadi dari PO-PO yang tadi kurang lebih buku besar yang dibuat dari PT Cakra seperti ini. Ini angkanya disensor karena nggak boleh dikasih tahu dari perusahaannya ya. Lalu ini dokumen yang terakhir, ada dokumen laporan keuangan. Karena kita nggak dapat dari perusahaannya, maka ini cuman contoh. Kalau tadi buku besar sudah dibuat, maka laporan keuangannya kurang lebih seperti ini. Ini ada permasalahan pokok, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyuni. Baik, terima kasih Sanjito. Permasalahan pokok. PT Cakra Medika Utama menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan sistem yang digunakan. Tantangan tersebut meliputi seperti satu, masalah teknis seperti gangguan sistem yang sering muncul. Kedua, kesalahan dalam pengolahan data serta minimnya pelatihan pengguna menjadi hambatan yang berdampak pada efisiensi kerja, keakuratan data, serta kualitas layanan kepada pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan analisis mendalam guna menemukan sumber masalah dengan merancang langkah-langkah perbaikan yang efektif agar performa sistem dapat ditingkatkan dan mendukung kemajuan perusahaan. Pemecah masalahnya yang pertama yaitu peningkatan kendala sistem. Permasalahannya gangguan teknis yang sering terjadi pada sistem. Tindakan yang diambil melaksanakan pemeriksaan teknis secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab gangguan. Memperbaharui infrastruktur server untuk memastikan sistem lebih andal. 2. Meningkatkan keterampilan pengguna. Permasalahannya pengguna kurang terlatih sehingga sering terjadi kesalahan dan dalam pengolahan data. Tindakan yang diambil mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap sistem, menyusun panduan penggunaan sistem yang mudah dipahami oleh pengguna. 3. Memperkuat keamanan data. Permasalahannya yaitu resiko keamanan data yang tinggi karena kurangnya pelindungan sistem. Tindakan yang dilakukan, melakukan uji penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi celah keamanan. Menggunakan autentikasi multifaktor untuk meningkatkan keamanan akses sistem. Selanjutnya dilanjutkan oleh Devi. Terima kasih Wayuni. Yang terakhir ada pemecah masalah. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pemecah masalah antara lain 4. Pemantauan dan evaluasi sistem, masalah keterbatasan dalam memantau performa sistem secara real-time. Tindakannya menerapkan dashboard monitoring yang menampilkan laporan performa sistem secara langsung. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi aspek sistem yang memerlukan perbaikan. Yang kelima, meningkatkan akurasi data dan laporan keuangan. Masalahnya, kesalahan data yang menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangannya. Dan tindakannya, yang pertama menerapkan verifikasi data 2 tahap untuk memastikan keakuratan data sebelum dilaporkan. Yang kedua, memastikan jurnal dan buku besar diperbarui secara berkala dengan data transaksi terbaru. Sekian presentasi dari kelompok 12. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.